Saya Sini Permadi. Saudara, Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Barat untuk memastikan penyebab terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaru Waruwu. Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi meminta aparat menjamin keamanan Hakim Hamozaru Waruwu dan keluarganya. Arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Hamozaru Waruwu SMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kami koreksi tadi, Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara. Dan selain itu, Saudara, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Yasardin, menyebut sebelum rumahnya kebakaran, Hakim Hamozaru sering menerima panggilan telepon misterius dari nomor berbeda-beda. Yasardin menambahkan, yang terbakar adalah kamar utama. Di ruangan itulah semua dokumen penting, surat berharga, serta barang pribadi disimpan. Memang menurut informasi yang bersangkutan itu sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon, dan ditelepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu ya, mengganggu, ditelepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Nah, ini kalau dikatakan indikasi ya boleh juga indikasi ya, tapi belum juga Sumatera Utara. Hakim Hamozaru Waruwu menegaskan tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Tipikor. Menurutnya, insiden itu tidak akan menggoyahkan semangatnya untuk menegakkan keadilan. Keluarga Waruwu juga telah membuat laporan resmi ke Mapolsek Sunggal. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan hakim tengah memimpin sidang. Cuma tadi saya bilang sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar. Sementara itu, tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran itu, termasuk pemilik rumah. Bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik, kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Hamozaru adalah hakim yang telah beberapa kali menyidangkan kasus korupsi, termasuk kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan nama Topan Ginting, mantan Kadis PUPR Pemprov Sumut. Topan Ginting disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Rumah pribadi Hakim Hamozaru Waruwu, Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara terbakar. Apakah ini bentuk teror terhadap kerja seorang hakim?
Kami akan bahas bersama dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan juru bicara MA, Yanto. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Prof Yanto, ketika KY saja turun tangan untuk melakukan investigasi, kalau dari MA apakah juga menemukan ada kejanggalan? Ya, dari Mahkamah Agung begitu mendapat laporan secara lisan dari yang bersangkutan, maka kemudian langsung menelpon Kapolda Medan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran tersebut. Itu. Dan kemudian juga minta untuk melakukan perlindungan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi tersebut. Kasus apa Pak? Maksudnya perkara apa? Ya semua perkara yang ditangani dia, beliau kan sedang menangani perkara. Ya, kami minta perlindungan, pengawasan sambil menunggu hasil penyelidikan terhadap kebakaran rumah tersebut. Apakah di kemudian hari kebakaran rumah tersebut kebakaran biasa atau kemudian kebakaran tersebut merupakan peristiwa pidana. Seperti itu. Dan artinya di ini Mahkamah Agung langsung mengontak kepada Kapolda Sumatera Utara. termasuk kepada majelis hakim lain yang menangani kasus korupsi Dinas PUPR di Sumut, Prof? Ya. Ketua Mahkamah Agung meminta langsung untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kepada para hakim di Sumatera Utara. Kalau soal ancaman yang diterima oleh Pak Hamozaro itu juga didengar oleh MA, itu berapa lama ancaman diterima? Ya, yang bersangkutan menyampaikan sering menerima telepon, tapi begitu diangkat, ya tidak ada suara. Ya itu, jadi begitu ada telepon dan teleponnya nomornya bergonta-ganti seperti itu. Itu sudah berapa lama, Prof? Sering, bahkan yang bersangkutan bilang lebih dari 10 kali. Cuman begitu diangkat tidak ada suara gitu. Tapi kalau dari MA melihat ada kaitannya kah Pak kasus kebakaran yang menimpa rumah Pak Hamozaro dengan kasus yang sedang ditangani di kasus PUPR Sumut? Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan penyelidikan. Ya, apakah peristiwa tersebut kebakaran biasa atau memang kebakaran tersebut menjadi ada peristiwa hukumnya seperti itu. Nah, dari situ nanti dari hasil penyelidikan kepolisian, ya lembaga baru mengetahui tentunya, karena yang melakukan penyelidikan kan kepolisian seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Bivitri, apa yang Anda lihat dari kasus ini? Anda melihat seberapa kuat kaitannya antara kasus kebakaran ini dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu kasus korupsi di PUPR Sumut? Saya melihatnya sih kuat sebenarnya, walaupun kita nggak bisa konklusif ya, karena sedang diselidiki oleh kepolisian. Tapi kan begini, pertama-tama kalau ada peristiwa kayak seperti ini, kita akan melihat dulu kebakarannya seperti apa. Dan kita tahu ini bukan kebakaran yang satu pemukiman, perumahan begitu ya, beberapa rumah terbakar. Tapi ini khusus, bahkan di sebuah kamar di mana memang ada barang-barang berharga dari yang bersangkutan. Kedua, kita akan lihat ini siapa nih yang jadi korban. Nah, nanti dari situ kita akan lacak latar belakang dari korban dan apa yang sudah ditangani. Nah, korbannya jelas di sini, apalagi dia adalah seorang hakim. Hakim itu dalam secara internasional, prinsip universal maupun dalam Undang-Undang Dasar negara kita memang ditempatkan sebagai suatu kekuasaan kehakiman yang independen. Dia akan selalu terancam posisinya karena dia akan mendeliver keadilan gitu, memberikan keadilan melalui putusannya. Nah, jadi dari profil yang kedua tadi ya, dari profilnya bahwa ia adalah seorang hakim, kita akan lihat perkara yang ditangani. Jadi meskipun kita belum tahu keputusan atau hasil penyelidikan dari kepolisian, dari dua indikasi itu saja menurut saya sih sudah cukup kuat kaitannya dengan perkara yang ia tangani, terutama kaitannya dengan Dinas PUPR tadi, Mbak. Dan Anda melihat ini juga adalah bentuk intimidasi kepada hakim yang bersangkutan berarti? Dari polanya, iya. Saya melihat ini intimidasi ya, karena diikuti kan kita juga membacanya dalam konteks yang lebih besar. Seperti diceritakan tadi oleh Prof Yanto, sebelumnya ternyata juga ada panggilan-panggilan seperti itu yang kita jangan remehkan. Karena posisi hakim ini memang istimewa, apalagi menangani kasus korupsi yang melibatkan tidak hanya jabatannya yang penting yang ada kaitannya dengan korupsi tentu saja, tapi juga kaitannya dengan sebuah jaringan kejahatan yang lebih besar. Karena kalau korupsi itu pasti nggak mungkin sendirian, seperti halnya
pembunuhan atau pencurian begitu. Prof Yanto, ketika MA juga meminta adanya perlindungan untuk majelis hakim yang sedang menangani perkara yang saat ini sedang dilakukan, termasuk juga tadi kasus di Dinas PUPR, apakah artinya MA juga mencurigai ada kaitan ke arah sana atau soal ancaman juga ada kaitan ke arah sana? Ya lebih dari preventif lah Pak. Kita menjaga karena kan sudah ada peristiwa kebakaran. Walaupun harus kita buktikan dulu apakah kebakaran tadi kebakaran biasa atau peristiwa hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung ya sedini mungkin untuk menjaga, memberikan perlindungan kepada majelis hakim dan langsung ya Pak Ketua Mahkamah Agung telah meminta dan saya juga telah telepon langsung kepada Kapolda Medan dan alhamdulillah yang Kapolda Medan menindaklanjuti untuk segera memberikan pengamanan dan perlindungan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan. Prof Yanto memastikan artinya semua hakim di PN Medan atau hanya untuk kasus Dinas PUPR saja yang dapat perlindungan? Iya tentunya semua tentunya. Khususnya majelis hakim yang menyidangkan perkara yang sedang berjalan ya, khususnya itu. Oke. Mbak Bivitri, ketika perlindungan secara khusus diminta untuk majelis hakim sedang menangani kasus besar, diduga terkait dengan orang-orang besar, apa yang seharusnya tidak boleh luput dari pandangan KY dan juga polisi ketika menangani kasus kebakaran ini? Yang pasti kita harus menggunakan momentum ini untuk mengingatkan kembali, itu kewajiban negara dengan seluruh aparatnya, termasuk Komisi Yudisial, kepolisian, juga bahkan Presiden, supaya independensi kekuasaan kehakiman ini terjaga. Gitu. Jadi saya kira dalam konteks yang ini Komisi Yudisial kan lebih masuk sebenarnya kepada persoalan etik biasanya ya, tapi tentu saja secara kelembagaan ia bisa memberikan dukungan-dukungan moral maupun politik kepada Mahkamah Agung yang tengah melakukan perlindungan untuk menjaga martabat hakim. Gitu. Tapi saya kira tentu saja yang tidak boleh luput adalah dicek lagi sebenarnya peristiwa apa yang mengikuti sebelum terjadinya kebakaran dan sesudahnya juga. Dan yang kedua, harus dilacak betul kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi nanti akan makin terlihat tuh kaitannya dengan menjaga independensi hakim tadi, dan disinilah peran Komisi Yudisial juga sangat kita butuhkan untuk mendukung ini semua ekosistem peradilan nih harus kerjasama dengan baik ya. Ini momentum yang paling pas untuk bilang, hey, jangan lupakan, ini adalah lembaga yang sangat-sangat penting untuk membangun negara hukum kita. Jangan sampai diacak-acaknya oleh kekuatan politik, juga melalui intimidasi yang sangat kasar seperti ini ya. Kebakaran itu kan sesuatu yang sebenarnya luar biasa terlihat begitu. Artinya juga kekuasaan yang mungkin ya kita masih indikasi sebenarnya tengah melakukan kegiatan seperti ini, cukup percaya diri untuk menunjukkan bisa dilihat oleh mata publik secara jelas intimidasi yang dilakukan terhadap hakim yang tengah menangani perkara tertentu. Kalau dari Prof Yanto, Anda melihat dari pemeriksaan sementara, olah TKP sementara dari polisi, koordinasi Anda juga dengan Pak Hamozaro, Anda menduga ada kesengajaan tapi dalam kasus kebakaran ini, Prof? Ya, kami tidak bisa menduga-duga ya. Kalau menduga-duga, ya namanya orang menduga-duga, tapi kan lebih pastinya kita menunggu sepenuhnya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Kita tunggu bagaimana hasilnya, apakah betul-betul kebakaran ini peristiwa hukum atau kebakaran biasa. Tentunya saya kira tidak terlalu lama itu hasilnya akan segera ketahuan seperti itu, Pak. Kalau perlindungan yang secara spesifik diminta untuk majelis hakim itu perlindungan seperti apa, Prof? Tapi? Ya tentunya kan ada yang namanya pelindungan itu kan ada pengawalan yang tertutup terbuka, kan seperti itu ya. Apakah nanti yang diberikan itu seperti apa? Sepenuhnya kepada kepolisian ya. Kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada majelis hakim atau kepada para hakim di Pengadilan Negeri Medan, khususnya majelis hakim yang sedang menangani perkara korupsi tersebut. Prof Yanto, mau penegasan juga, apakah Pak Hamozaro ini memang ada ketika di persidangan ia juga kerap meminta dihadirkannya saksi-saksi besar dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR di Sumut? Ya
kalau di berita kan seperti itu ya, di berita, di media. Ya, di media, cuman kemudian yang bersangkutan kan memang sering sebelum peristiwa kebakaran itu sering mendapat telepon-telepon, ya, berapa kali mendapat telepon, tapi begitu diangkat tidak ada suara. Dan itu nomornya berganti-ganti seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Bivitri artinya perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada seorang hakim terutama yang sedang menangani kasus besar? Ya, pertama pasti fisik ya, dan fisik itu bisa diberikan yang paling formal dan paling kelihatan tentu saja kepolisian, karena memang tugasnya di situ untuk menjaga ketertiban, penegakan hukum. Tapi yang kedua juga saya kira dari pihak Mahkamah Agung juga perlu memberikan perlindungan dalam arti misalnya memberikan semacam kepastian akan perlindungan digital. Mungkin bisa dibantu juga oleh kepolisian. Gimana caranya supaya tidak ada hacking, doxing, dan hal-hal yang sifatnya menyalahgunakan data digital. Dan kemudian tentu saja dukungan dari pihak Mahkamah Agung secara institusi mungkin sifatnya lebih kepada dukungan mental begitu ya, keluarganya juga didukung dan hal-hal lainnya supaya benar-benar yang saya dengar kan beliau itu memang seringkali meminta supaya dihadirkan saksi. Tapi kan itu tugas hakim memang begitu. Nah, jadi itu yang mesti dilindungi ketika ia menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, berarti harus dilindungi baik oleh aparat keamanan, kepolisian, maupun oleh institusi Mahkamah Agung yang menaungi para hakim. Oke, integritas dan keberanian hakim itu yang juga harus dilindungi. Prof Yanto, juru bicara MA, dan Mbak Bivitri Susanti, dosen STIH Jentera, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Oke, sama-sama Mbak. Kami masih akan kembali dengan informasi Wali Kota Baru New York, Zohran Mamdani, mengumumkan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin transisinya ke Balai Kota New York.